Assalamualaikum teman-teman. Ini adalah jambu citra saya yang mulai mengeluarkan bunga setelah saya kasih pupuk MKP campur KNO3 ya teman-teman. Jadi kemarin saya belajar di YouTube juga untuk membuahkan jambu air khususnya citra. Memang citra ini agak terkenal agak sulit ya, agak gampang-gampang susah gitu ya. Jadi saya ini saya terus kasihkan MKP per 2 minggu sekali. MKP dicampurkan apa itu KNO3 putih. Jadi alhamdulillah ternyata memang benar ya teman-teman. Ini udah mulai mengeluarkan bunga. Ini banyak nih bunganya. Nah, ini bakal bunga ya teman-teman. Nah, ini adalah bakal bunga ya teman-teman. Ini bukan tunas ya teman-teman. Tunggu saya ini agak blur. Ini adalah bakal bunga seperti ini. Dan ini banyak nih di atas nih. Nah, ini adalah bakal bunga. Ini usia citranya ini sekitar setahun 8 bulan ya teman-teman. Belum genap 2 tahun ya teman-teman. Ini saya tanam di planter bag teman-teman, di depan teras rumah saya yang sebelakang. Dan kemarin itu udah pernah buah juga teman-teman, tapi hanya satu dompol teman-teman. Ini satu dompol, buahnya tuh 6, saya pelihara semua dan alhamdulillah manis. Ini tinggal satu tadi. Karena kita ini kan kita icip-icip bersama keluarga seperti apa sih rasanya citra, dan alhamdulillah manis ya teman-teman citra ini. Dan kemarin memang baru belajar buah setelah saya pruning, buang daun, buang tunas air, dan buang tunas daun yang agak-agak tua itu kita buang. Memang alhamdulillah mulai berbunga satu dompol kemarin 2 dompol, tapi yang satu dompolnya, nah ini satu dompolnya kemarin nggak jadi, yang satu dompol jadi ya teman-teman, yang satu dompol jadi. Dan alhamdulillah itu udah mulai memerah, tapi saya belum puas ya teman-teman, karena kemarin tuh yang buah pertama itu hanya baru pertama kali saya kasihkan MKP sama KNO3 pertama. Setelah itu 2 bulannya muncul bunga, tapi terus setelah itu saya terus kasihkan MKP KNO3 gitu kan. Memang lama juga nunggunya teman-teman, ada sekitar 2 bulan itu. Saya agak mau frustasi juga ya, kadang agak-agak nggak percaya yang bener apa enggak sih katanya kalau di pupuk MKP sama KNO3 bisa cepat mengeluarkan tunas. Tapi saya tetap saya praktekkan terus sampai 2 bulan, hampir ke 3 bulan, dan alhamdulillah tadi pagi saya lihat, saya pun nggak sadar juga kan, saya lihat-lihat ke atas, loh ini kok bakal bunga ya teman-teman. Ternyata banyak mengeluarkan bunga ini teman-teman. Nah, ini bunga semua nih teman-teman, ini bakal bunga semua nih. Nah, ini alhamdulillah, karena saya sempat hampir frustasi, karena kalau saya lihat di YouTube tuh ya, para YouTuber senior yang khususnya di bidang perjambuan atau jambu air, mereka memang menyebutkan bahwasanya citra ini agak susah dibuahkan. Memang bisa dibuahkan, bisa, tapi nggak secepat jambu madu atau semudah jambu madu Delhi hijau tuh ya teman-teman. Dan memang betul, kemarin tuh teman-teman saya tanam jambu madu Delhi hijau bersama citra ini bersamaan ya teman-teman. Saya beli bibitnya 2, saya beli bibit madu Delhi dan madu citra. Tapi ternyata madu Delhi-nya itu di usia 7 bulan. Saya beli bibitnya udah setinggi semeter lebih ya, semeter setengah. Bibitnya itu memang udah tua juga sih, di polybag gitu, sekitar 1,5 meter tinggi bibitnya, sama seperti citra ini. Tapi di usia 7 bulan atau 8 bulan itu udah mulai mengeluarkan bunga ya, bunga dan buah pertama. Ada di channel YouTube saya ini, kalau teman-teman bisa buka-buka, itu udah mengeluarkan bunga. Jadi citranya itu belum apa-apa sama sekali. Sekarang madu Delhi-nya itu sedang berbunga lagi, yang ketiga kalinya teman-teman. Yang kemarin yang pertama hanya 2 buahnya, karena baru belajar kan di usia 7 bulan atau masuk 8 bulan. Setelah itu sekitar 7 bulan berikutnya kalau nggak salah, atau ya sekitar usianya setahun lebih lah, itu buah lagi
udah panen habis, terus langsung munculkan bunga lagi, sementara citranya belum sama sekali. Jadi saya mau waktu itu agak ini ya, wah memang betul berarti citra ini memang susah dibuahkan dan lambat berbuah, memang betul. Dan madu delinya udah 3 kali berbuah, ini udah ketiga kalinya ini teman-teman. Ini masih putih tapi ya teman-teman. Nah ini madu deli nih, ini madu delinya. Nah ini udah ketiga kalinya nih. Teman-teman bisa cek di video saya yang waktu kemarin tuh buahnya ya. Cuma yang kemarin tuh yang kedua itu karena saya pun belum begitu paham, jadi kemarin banyak yang pink ya teman-teman. Tapi kalau sekarang alhamdulillah udah banyak yang mulai hijau. Jadi madu deli itu memang unik ya teman-teman. Dia bisa berubah warna, berubah rasa, dan juga berubah ukuran. Bang, jadi kemarin tuh pink semua gitu ya, buahnya tuh pink gitu. Jadi rasanya memang agak kurang manis sih, manis tapi agak ada kelatnya ya teman-teman. Terus saya yang bunga ketiga kalinya saya konsultasi dengan senior yang di YouTube itu yang pecinta jambu tuh ya. Saya belajar di situ, terus saya terapkan apanya itu, dan alhamdulillah sepertinya itu putihnya itu ya rata-rata hijau. Kalau kemarin waktu pink itu putihnya itu putih gitu ya. Sekarang hijau itu sepertinya ada yang agak besar itu udah memang hijau dia. Jadi biasanya yang hijau itu manis, karena kemarin tuh ada juga yang udah masak kan hijau, memang alhamdulillah manis, sangat manis sekali ya. Dan kembali ke citra tadi ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya jambu citra yang susah berbuah, jangan putus asa ya teman-teman. Memang citra ini agak lambat ya, ini bunganya ya agak lambat berbunga ya. Tapi kalau udah mulai berbunga ini, insya Allah nanti setiap musim buah dia akan memunculkan bunga terus. Ini baru belajar ini bunga semua, tapi nanti ini akan kita pelihara yang layak dipelihara aja ya, enggak kita pelihara semua. Karena kalau kita nengok teman-teman kita, senior kita itu harus dilakukan penjarangan ya teman-teman. Jadi itu tadi teman-teman, saya berbagi pengalaman saya membuahkan citra. Bahkan sempat mau putus asa ya teman-teman ya. Udah hampir 2 tahun, tapi belum sampai 2 tahun sih teman-teman ya. Hampir 2 tahun itu belum pernah berbuah, padahal madu deli saya udah 3 kalinya itu kan. Saya dengar memang susah citra ini ternyata gitu. Jadi tapi terus per 2 minggu sekali saya tetap kocor pakai apa itu MKP dan KNO3 putih. Terus sesekali saya selingi juga dengan NPK. Terus saya kan nggak putus asa, dan alhamdulillah sekarang udah mulai memunculkan bunga, dan ini ratusan ini bunganya teman-teman. Alhamdulillah. Ini yang apa, kemarin tuh sempat berbuah satu kan, waktu saya kocor pertama itu. Setelah 2 bulannya tuh berbuah satu dompol, maksudnya isinya 6. Awalnya 2 dompol sih, tapi yang satu dompol nggak jadi, rontok ya. Rontoknya bukan karena ini ya, nggak tahu juga saya, tapi entah dia apa serangga, saya nggak tahu ya, rontok. Cuma yang 6 ini selamat sampai matang semua ya, sampai masak semua ya. Dan rasanya alhamdulillah manis. Udah kami coba kemarin bagi-bagi sama saudara-saudara ya, sama abang ipar, sama adik-adik gitu ya. Alhamdulillah manis. Ini tinggal satu ini. Satu ini jatahnya ponakan saya nanti. Dia ingin ngicipin karena dia kadang juga ikut nyiram ya. Nah ini alhamdulillah seneng banget rasanya teman-teman. Setelah sekian lama menunggu, harap-harap cemas, bahkan sempat saya ini ya, saya berpikir saya mau pangkas saja. Saya pangkas semua, saya ganti dengan madu deli hijau kemarin ya. Saya sambung dengan madu deli hijau maksudnya gitu, karena saya udah mulai putus asa, udah lama kok nggak buah-buah, aduh
susah nih citra nih, apa mau diganti aja ya, diganti madu deli hijau, maksudnya bukan di ini ya, jadi dipangkas semua kan nanti tumbuh tuh tunas baru. Tunas barunya itu saya mau sambung dengan madu deli hijau. Saya udah sempat berpikiran seperti itu, tapi coba dulu lah ya kan, coba dulu lah, tunggu dulu 2 bulan atau 3 bulan. Kalau memang betul-betul nggak mau berbuah berarti saya nggak berhasil gitu. Tapi ternyata pagi tadi saya bangun tidur, saya mau ini karena ada abang ipar saya kan ke rumah, saya mau kasih jambu citranya nih satu nih, untuk nyicipin, ingin nyicipin citra nggak, saya bilang. Nah bolehlah katanya, saya kasih satu citra. Pas saya mau ambil buahnya, loh saya terkejut kan, ternyata udah banyak putiknya gitu, tanpa saya sadari udah banyak putiknya itu ya, baru mengeluarkan putik gitu ya. Makanya saya ini langsung saya videokan, bukan berarti saya mau pamer atau apa, saya hanya berbagi pengalaman ke teman-teman jika teman-teman ingin membuahkan jambu yang susah dibuahkan, contohnya citra gitu ya. Nah ini kalau saya ya kalau teman-teman nggak tahu mungkin ada cara lain atau punya teknik tersendiri. Kalau saya tadi yaitu pakai cara disiram kocor dengan pupuk KNO3 dan MKP, KNO3 putih itu ya. Memang harganya mahal ya. Kalau di tempat saya ini tinggalnya di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Itu harganya kalau untuk MKP per kilonya itu 50.000, kalau untuk KNO3 nya 35.000. Memang beda jauh dengan pupuk-pupuk lainnya ya, seperti KCL, NPK atau urea, itu jauh lebih murah ya. Kalau NPK di sini 12.000 per kilonya. Kalau urea 9.000 kalau nggak salah ya. Tapi walaupun harganya mahal tapi memuaskan. Tapi saya ini di sini bukan iklan ya teman-teman, ini bukan iklan produk, bukan. Saya hanya berbagi pengalaman dan alhamdulillah berhasil ya. Setelah 2 bulan memasuki usia ke 3 bulan udah mulai berbunga ya, setelah saya melakukan kocor setiap, bahkan sebulan itu 3 kali saya ya teman-teman. Sebenarnya itu 12 hari kalau saya tengok di apa, tapi saya lakukan sebulan itu 3 kali saya kocor terus, dan alhamdulillah mulai berbunga ini ya. Jadi memang banyak teknik untuk membuahkan jambu ya. Saya pun belajarnya lewat YouTube senior kita ya. Itu ada yang pakai sistem teknik stres air gitu ya teman. Kalau menurut saya pribadi sih kasihan ya, karena itu menyiksa tanamannya. Dia dibiarkan kekeringan, haus, bahkan sampai baunya layu baru kita kasih air tuh. Saya berpikirnya kok kasihan gitu ya, karena walaupun ini tumbuhan, ini adalah makhluk ciptaan Tuhan juga yang harus kita jaga, harus kita rawat, nggak boleh kita siksa gitu ya teman-teman. Jadi saya kemarin browsing di YouTube, cari cara lain selain stres air gitu ya. Jadi itulah saya menemukan ada beberapa channel YouTube tuh yang dari senior itu, ada yang menyarankan pakai KNO3 dan MKP. Jadi saya coba, saya pakai sistem ini aja. Kalau untuk penyiraman tiap hari saya siram, kecuali hari hujan, musim hujan seperti ini. Nah itu makanya kemarin saya nggak mau coba yang sistem stres air tuh, karena saya nengok kasihan. Ibaratnya kita dikurung di dalam rumah yang nggak ada sumber air atau sumber makanan, kita dibiarkan kehausan, kelaparan. Setelah kita udah benar-benar lemes gitu ya, baru dikasih air atau makan, itu kan rasanya itu seperti apa ya, kasihan gitu ya. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Tapi kalau menurut kawan-kawan mungkin punya pandangan lain, itu silahkan gitu ya. Dan ternyata selain stres air pun bisa juga kita lakukan dengan cara pengocoran dengan MKP secara rutin ya. MKP dicampur KNO3 secara rutin gitu ya, dan alhamdulillah berhasil. Memang kita membutuhkan modal ya teman-teman, modal untuk beli pupuknya memang mahal, tapi
Tapi teman-teman, saya beli 1 kilo itu teman-teman, beli 1 kilo itu KNO3 putih 1 kilo, terus MKP 1 kilo itu sampai sekarang belum habis teman-teman, sampai sekarang belum habis. Itu pun bukan untuk satu batang ya teman-teman, ini saya siramkan untuk ini citra. Lalu madu deli yang di tanah itu udah mulai bunga juga teman-teman ya. Nah, coba kita lihat yuk. Terus madu deli yang di planter bag, nah, itu udah bunga semua teman-teman. Itu dalhari juga bunga, itu 1 kilo teman-teman. Itu udah pupuknya itu udah hampir 3 bulan tapi belum habis-habis. Artinya walaupun harganya mahal tapi hemat gitu ya. Nah ini bunganya ini madu deli. Ini saya siram juga. Nah, ini bunganya. Memang belum lebat ya. Ini di tanah, tanam di tanah. Ini saya sengaja tanam di tanah yang satu ini karena kemarin sebelum saya menanam itu kan saya searching di Google dulu, di YouTube gitu ya. Katanya madu deli itu nggak bisa ditanam di tanah, bisa ditanam di tanah tapi kebanyakan katanya nggak manis gitu ya. Beda dengan ditanam dengan sistem planter bag seperti ini. Planter bag itu ada Black King Kong, ini ada Green Giant, itu kristal ya, itu ada bajang leang. Nah, katanya nggak manis, jadi saya mau coba sendiri. Saya praktekkan tanam di tanah seperti ini. Ini udah mulai berbunga. Saya mau lihat nanti buahnya seperti apa sih, apakah benar nggak manis kalau di tanah atau memang karena kalau di tanah kurang nutrisi atau seperti apa, nggak tahu. Ini yang jelas saya untuk praktek ya. Ini cabai tumpang sari nih. Ini jambu gajah pekalongan nih teman-teman sebenarnya. Nah ini dalamnya jambu gajah pekalongan, cuma kemarin ada biji cabai itu ditabur, saya tabur situ hidup. Saya mau pindahin kok sayang pula udah bunga nih, besar-besar subur gitu ya. Akhirnya gajah pekalongannya ketutup. Ini ketutup sama cabai ya. Ini Taiwan Super Green. Kalau ini nggak tahu nih, mungkin teman-teman ada yang tahu ya. Ini jenis jambu apa ya? Daunnya seperti ini. Nah, kemarin saya tuh beli di Lazada ya. Shopee atau Lazada. Pokoknya dijual beli online. Saya nggak nyebutkan apanya. Saya pesan itu kemarin tuh Taiwan Super Green. Tapi setelah saya tanam, daunnya bukan. Ini bukan. Kalau saya tengok ini bukan Taiwan Super Green, karena kalau Taiwan Super Green itu bergelombang seperti ini. Setahu saya ya. Nggak tahu kalau ada memang Taiwan Super Green jenisnya beda-beda. Nah ini bergelombang seperti ini. Nah ini Taiwan Super Green. Nah, jadi waktu saya beli ini kok nggak bergelombang. Ini sepertinya bukan Taiwan Super Green, tapi saya nggak tahu ini jenisnya jambu apa gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, ada yang paham dengan daun, ciri daunnya seperti ini, lebar, agak bulat nih, lebar nih ya. Nah, ini memang lebar banget ya. Nah itu nggak tahu ini jenisnya apa gitu, tapi kayaknya bukan Super Green ya, atau bukan Taiwan Super Green, karena setahu saya ada semut ya. Bahaya nih, ada semut. Jadi ini saya sambung dengan green apple ya, atau apel hijau. Jambu maksudnya, ini bukan nama jambunya itu green apple atau jambu apel Borneo. Itu saya minta entrestnya sama kawan saya sambungkan di situ. Tapi kalau yang ini saya nggak tahu nih jenisnya jambu apa gitu ya. Lebar-lebar daunnya kayak gini, bulat. Nah, itu. Nah mungkin itu aja ya teman-teman, saya udah kebanyakan ngomong nih, udah ngeladur kemana-mana nih. Udah malah nggak ini ya, malah bosan pula nanti teman-teman ya. Ini jadi itu aja teman-teman ya, tadi saya berbagi pengalaman. Saya tidak menggurui, saya tidak mengajari, saya hanya bercerita pengalaman saya, bahwasanya inilah cara saya untuk membuahkan citra, yaitu dengan cara dikocor dengan pupuk KNO3 dan MKP putih. Oh iya, tadi saya mengatakan bahwa saya beli 1 kilo untuk beberapa tanaman, sampai di waktu 3 bulan pupuknya itu masih belum habis. Jadi kenapa seperti itu, padahal saya pupuknya itu 1 bulan 3 kali. Artinya kalau 2 bulan atau 3 bulan artinya sudah
6-9 kali saya melakukan pemupukan kan di beberapa tanaman, bukan hanya satu tanaman, banyak tanaman saya ini jambu-jambu tuh. Kenapa masih ada sampai sekarang? Saya bilang hemat karena saya pakai sistem kocor ya teman-teman. Kocor itu pupuknya saya ambil KNO3 1 sendok, terus MKP nya 1 sendok, lalu saya aduk pakai air sekitar 10 liter. Saya memang agak cairkan, nggak masalah, saya cairkan itu kan biar nggak terlalu ini, baru saya siramkan. Nah itu saya lakukan per 10 hari sekali, sebenarnya bisa juga per 12 hari sekali bisa juga, tapi saya biasanya 10 hari sekali. Harapan saya biar lebih banyak, lebih cepat gitu ya, lebih sering, lebih cepat berbuah, harapannya seperti itu. Jadi makanya walaupun pupuk NKP itu mahal, tapi kalau penggunaannya pakai sistem kocor ketemunya hemat juga, karena kita beli sekilo 50.000 tambah 35 85 ya, berarti 85 itu untuk berapa tanaman ya, banyak juga lah tanaman jambu saya ini, ada sekitar 20-an batang. Itu saya sistem kocor seperti itu, dan hemat, artinya hematnya apa, 3 bulan saya hanya mengeluarkan modal 85.000 untuk pupuknya ya. Beda dengan semprotnya, kalau semprotnya saya ada juga pakai kayak gini, apa ini, top 2 nih, top G2 tuh. Nah, seperti itu. Ada juga pakai fermentasi ikan, udang itu ya, untuk campurannya, tambahan nutrisinya. Jadi walaupun harganya mahal, tapi kita bisa gunakannya secara sedikit-sedikit supaya hemat gitu ya. Tapi kalau pakai MPK kan biasanya kita pakai tabur, bisa juga pakai kocor bisa juga, tapi karena kadang kita berpikirnya karena ini pupuk murah, kita kasihnya agak banyak, jadi ketemunya sama aja gitu ya, cepet habis gitu. Mungkin itu aja teman-teman, saya udah kebanyakan ngomong nih, udah nggak tahu lagi mau ngomong apa. Saya memang kalau ngomong suka kemana-mana ya. Nah, itu aja, saya hanya berbagi pengalaman, tidak bermaksud menggurui atau mengajari teman-teman. Ini hanya menyampaikan pengalaman saya aja. Teman-teman bisa belajar sama senior-senior yang lebih paham mengenai perjambuan. Kalau saya ini tidak pernah tahu, tapi saya hanya belajar dari pengalaman, karena bagi saya pengalaman adalah guru yang paling baik. Experiment is the best teacher. Oke teman-teman, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.